Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah, akhirnya sang raja mengkonfirmasi kepada chef kerajaan mengenai tulisan ratu. Awalnya si chef nggak mau ngaku, tapi akhirnya dia mengakui hal tersebut. Dan seperti tebakan Mimin guys, jadi si Bibi tukang pijit itu dia nulis pesan yang ditujukan kepada sang raja. Jadi dia ini berada di pihaknya raja gitu guys. Dia mengatakan bahwa ratu dalam bahaya, dan orang yang melihat itu adalah ini, Mimin lupa namanya siapa, yang pasti itu bukan pangeran ya. Kemudian inilah adegan yang paling kita harapkan dan yang paling kita tunggu, yaitu adegan dimana ratu dan raja aham-aham gitu ya guys ya istilahnya. Iya, walaupun nggak se-hot film barat, tapi lumayan lah ya untuk menyegarkan mata kita bersama. Asik, asik. Tapi karena itu Bong Huan jiwanya jadi agak gimana gitu ya. Dan pagi harinya pada saat Mama Dragon sadar, dia teriak dan gak terima tentang apa yang sudah terjadi. Kemudian Raja mencoba menjelaskan kepada sang ratu, dan ratu pun udah gak mau dengar lagi, dan dia gak percaya. Dia langsung pergi keluar dari kamarnya dia. Dan dia mencoba mengklarifikasi kepada Hong Yon, tapi ternyata klarifikasi dia itu gagal karena dia dan Raja memang sudah melakukan hal tersebut. Wadaw, wadaw, wadaw. Nah, kemudian si Ibu Suri mengeramal gitu guys, dia meminta biksu gitu. Dan kata biksu itu bahwa nanti bakal ada seorang wanita yang akan mati di istana hari itu juga. Dan dia udah takut banget ya kan, dia takut bahwa dialah seorang wanita yang bakal mati itu. Waduh, makanya jangan jahat jadi orang. Ketakutan kan lu? Kemudian si Selir Kimprat pergi menemui Ibu Suri dan dia membicarakan tentang rencana mereka untuk menjebak sang ratu. Nah benar kan Mimin? Jadi mereka berdua ini yang menjebak sang ratu biar klan Kim itu membenci ratu. Memang kurang ajar nih ya orang berdua ya. Benar-benar ular. Bagusnya memang salah satu antara mereka aja yang koit ya kan. Biar penonton pun pada senang pastinya. Kalau nggak Selir sama Mimin aja. Mimin mau kok. Bercanda. Nah, kemudian koki kerajaan mengakui kepada ratu bahwa dialah yang memberitahu raja tentang rahasia ratu yang membantu pada saat acara penjamuan. Dan ratu pun ngomel-ngomel sama si chef, dan tingkah ratu pun jadi aneh lagi. Kemudian Dayang Choi dengan sabar banget ekspresi mukanya, Mimin suka banget nih sama Dayang Choi, asik. Ya aduh, dia sabar banget ngelihat ratu udah gesrek banget kayak gitu sikapnya, kayak anak kecil gitu kan. Dan pada saat raja datang ke sana, si ratu udah ngacir kabur dari sana. Dan raja pun heran kenapa sih sang ratu itu sampai kabur tiap dia mau menemui sang ratu, padahal pada malamnya mereka deket banget dan ratu kayak harimau gitu katanya. Sumpah. Dan raja pun terus pergi mencari sang ratu. Tapi Mama Dragon benar-benar belum siap menemui raja karena dia malu banget dong karena kejadian pada malam yang mereka lakukan itu loh. Tapi raja nggak nyerah, dia terus pergi mengejar ratu. Dan keluarlah kamus terbaru ratu itu, CCTV. Akhirnya raja pun mengejar ratu sampai ke kamarnya, tapi ratu bersembunyi. Hingga akhirnya ratu mengirimkan surat lagi yang tujuannya sebenarnya ke permaisuri itu. Tapi si Dayang Choi ini iseng, dia ngasihnya malah ke raja. Dan akhirnya raja pun mengatakan kepada ratu, dia membalas suratnya untuk mereka segera bertemu. Dan bertemulah mereka di tepi danau guys. Emang ya Dayang Choi ya, pandai ya sekarang ya. Dan kesalahpahaman pun terjadilah di antara raja dan ratu gitu guys. Dan mereka pun akhirnya membahas tentang surat menyurat mereka yang ternyata ada kesalahpahaman gitu guys. Dan raja juga mengatakan bahwa dia mendengar perkataan ratu pada malam pada saat ratu bilang dia akan mengkhianati raja. Tuh kan bener, si raja ini pura-pura doang, dia pasti dengar. Dan ratu pun tahu kalau peristiwa ledakan itu direncanakan oleh raja. Dan di sini juga terlihat bahwa raja itu emang udah bucin banget dan udah cinta banget sama sang ratu, hingga raja pun mengakui perasaannya kepada ratu. Tapi kayaknya si ratu ini nggak langsung bisa menerima perasaan si raja, dimana Mama Dragon itu ngebahas tentang perkataan raja pada malam sebelum ratu itu bunuh diri. Nah, karena alasan itulah si ratu ini dia nggak mau menerima cintanya raja pada saat itu guys. Dan alasan terbesarnya adalah bukan karena itu juga, tapi karena dia bukan Kim Soyoung yang asli, tapi dia cowok. Nah, singkat cerita guys, pamannya ratu akhirnya akan melaksanakan pembuatan racun kepada ratu, dan dia juga meminta tolong kepada Dayang kerajaan nih, Dayang Kimprit ini
untuk melancarkan aksinya dalam memberi racun kepada ratu. Dan si Dayang itu pun dia kan suruhannya si Ibu Suri itu. Dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Ibu Suri. Dayangnya juga bermuka dua banget. Kesel juga nih orangnya. Dan setelah itu Dayang Cuy pun memberitahukan kepada Mama Dragon bahwa dia disuruh untuk makan siang bersama Ibu Ratu Agung. Awalnya mager tapi ya udah, akhirnya dia mau juga. Nah, di saat yang bersamaan akhirnya Bibi tukang pijat juga memberitahukan kepada Raja rencana Ibu Ratu Agung dan juga pamannya Raja untuk memberikan racun kepada Ratu di hari itu. Dan Raja pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan sang Ratu karena dia nggak mau orang yang dia cintai harus pergi. Nah, setelah itu tibalah saatnya si Dayang Kimprit itu ngebawa batu es yang sudah diisi racun gitu guys, dimana ternyata batu es itu kalau udah cair barulah racunnya itu menyebar. Dan hal itu diketahui oleh Damhyang pada saat ada batu es yang jatuh. Nah, si Ibu Suri pun malah seneng banget karena dia tahu bahwa ratulah yang akan diracuni. Kesel banget orang. Kemudian si Dayang Kimprit itu mulai memasukkan batu es yang berisi racun ke dalam minumannya ratu. Nah, pada saat Dayang Cuy nyoba, itu kan belum cair, jadi masih aman gitu loh guys. Pinter juga ya cara mereka. Tapi kemudian Damhyang langsung pergi ke sana untuk menghentikan ratu meminum minuman tersebut. Tapi dia dicegat oleh pamannya ratu. Jadi si Damhyang ini tuh nggak sempat memberitahu kepada ratu bahwa batu es itu ada racunnya. Dan si ratu pun udah sempat sebenarnya minum minuman itu, tapi esnya itu belum cair. Jadi si ratu tuh belum kenapa-napa. Karena racunnya itu bekerja pada saat es itu sudah mencair. Kemudian sang ratu pun mencoba tegukan kedua. Dan untung saja si Damhyang ini nggak langsung menyerah gitu guys. Dia melemparkan batu ke minumannya ratu agar ratu tidak meminum racun tersebut. Dan di saat yang bersamaan sang raja pun datang di sana. Untung aja batu si Damhyang itu tepat sasaran sehingga mengenai minumannya ratu. Tapi si Damhyang ini harus mendapatkan konsekuensinya guys. Kalian tahu sendirilah kalau di kerajaan dia dianggap melakukan percobaan pembunuhan kepada ratu. Setelah itu raja mengajak ratu ke tempat sepi ataupun ke suatu ruangan untuk mengatakan kebenarannya kepada ratu. Tapi ratu ini nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh raja gitu guys. Dan akhirnya pun si raja mencoba meyakinkan ratu. Dan ratu pun meminta raja untuk menyelamatkan si Damhyang ini. Karena dia nggak tega gitu kepada Damhyang harus menanggung akibat yang sudah dilakukan oleh si Damhyang ini. Dan raja pun berjanji untuk menyelamatkan Damhyang. Nah, singkat cerita lagi guys, si Dayang Kimprit itu akhirnya terpergoki sama si pangeran. Dan ternyata dialah Dayang yang digambar sketsanya pada saat pangeran lagi bertanya-tanya di pasar gitu guys. Dan pangeran pun mengatakan pada si Dayang untuk menceritakan semua yang dia tahu. Kira-kira diceritain gak ya? Penasaran. Sedangkan nasibnya si Damhyang dia disuruh meminum racun gitu guys. Wah, berarti hukuman mati dong sama dia. Tapi sang ratu yang mendengar hal itu langsung berlari ke sana untuk mencoba menyelamatkan Damhyang. Tapi apalah daya, dia terlambat guys. Akhirnya si Damhyang pun koit. Dan ratu marah kepada raja karena raja tidak menepati janjinya. Tapi menurut Mimin di sini ya, raja itu tuh nggak benar-benar ngebunuh Damhyang. Bisa jadi dia ngasih obat tidur kepada Damhyang, jadi Damhyang itu terlihat mati gitu guys. Padahal sebenarnya enggak. Karena raja pun memberikan kode kepada ratu bahwa dia berbohong. Dan ratu pun sadar akan hal itu. Jadi menurut Mimin, si Damhyang itu nggak mati. Gimana menurut kalian? Itulah ending scene dari episode 14. Nggak sabar banget untuk nunggu episode 15 minggu depan. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.